Kamu yang menyuruh aku dipecat? Ya, Aku tidak merasa ada kesalahan dalam pekerjaanku yang membuatmu tidak puas. Beri aku alasan untuk memecatku. alasannya sederhana. Aku bersama Su Xiu. Ini tidak adil untuk Xiu. Kalau kamu menjadi sekretaris lagi, Oh Yang, bisakah kamu memberitahuku sebenarnya apa yang terjadi? Hari ayahku jatuh dari tangga. Aku tahu kamu selalu bersamaku. Aku masih terbungkus bajumu saat aku bangun. Tapi kemudian kamu menghilang. Ketika kamu muncul lagi, seperti menjadi orang yang berbeda. Kamu bilang kamu berpisah denganku karena Xiu. Aku bilang aku tidak percaya. Lebih baik kamu cepat memberitahuku. Kalau tidak, aku benar-benar marah. Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan dariku? aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Hanya ada satu alasan untuk putus denganmu. Aku bersama Xiu. Mengerti? Meiya juga ada di sini. Aku datang di waktu yang tidak tepat. Ya, ini bukan waktunya. Xiu, kamu adalah pacarku. Kamu bisa datang ke sini sesukamu. Maaf. Kita ada pekerjaan yang harus dibicarakan sekarang. Tolong keluar. Kamu sudah dipecat. Jadi tidak ada pekerjaan yang harus dibicarakan antara kita. Kamu tidak memberitahuku alasannya. Kamu membelinya dari Xiao Jiangnan? Hanya lewat. Mikir kamu belum makan. Aku belikan untukmu. Semua favoritmu. Mie yang kun, pangsit udang, steak kuka, dan ayam minyak. Masih butuh alasan? Hidangan yang sama. Orang yang berbeda.
Apa yang sebenarnya kamu lakukan di sini? Kalian semua ada di sini dan tidak masuk untuk mencariku? Berhenti menonton. Ayo pergi. Aku suka makan croissant. Apa? Kamu mau menangis? Croissantnya terlalu jelek. Kalau begitu jangan marah ini. Aku akan memberimu ini. Ini terlihat enak. Karena aku sudah menggigitnya, aku akan menghabiskannya. Terlalu boros jika tidak dihabiskan. Apa yang kamu pikirkan? Tidak. Aku tiba-tiba ingin makan croissant. Kamu lapar? Kamu tidak makan. Yang aku bawa untukmu tadi. Apa yang terjadi padamu? Aku menangis karena roti panggang ini. Haruskah aku menggantinya untukmu? Tidak perlu. Biarkan aku menghabiskannya, jangan sia-siakan. Sekarang bisakah kamu memberitahuku? Apa? Apa yang terjadi antara kamu dan Lin Mei? Bukankah kalian sudah putus sebelumnya? Apa alasan? Putus dengan pacarmu? Jangan bilang begitu. Aku pernah jatuh cinta sekali. Kami putus karena aku pergi ke Prancis. Jarak jauh, jadi perasaan memudar. Tapi kamu berbeda. Kalian berdua tidak memiliki hubungan jarak jauh. Tanpa peringatan apapun. Jangan tanya. Bagaimanapun, alasan untuk hal ini tidak akan memengaruhi hubungan kita. Aku tidak akan pernah bersama Lin Mei lagi. Jangan khawatir. Karena aku memilihmu, aku akan bertanggung jawab padamu. Aku pikir yang harus kamu pertimbangkan sekarang adalah masa depan kita. Apa pendapatmu? Menjadi. Aku tidak akan menyebutnya lagi.
Perslan, aku temani kamu untuk mengucapkan selamat tinggal pada bajingan Ouyang itu sepenuhnya. Tapi aku tidak bisa mengucapkan selamat tinggal padanya. Dia memperlakukanmu seperti ini. Kenapa kamu masih memikirkannya? Jangan hanya minum sendiri. Aku benar-benar tidak mengerti. Hanya beberapa hari yang lalu, dia sangat mencintaimu. Beberapa hari kemudian dia bersama Susiu, dan dia memecatmu. Sangat kejam. Tidak masuk akal. Pernah baca Harry Potter? Kamu tahu dari mana Voldemort berasal? Voldemort, nama aslinya adalah Tom Riddle. Ibunya tidak hanya jelek, tapi juga bodoh. Orang bodoh adalah orang yang tidak memiliki sihir di dunia sihir. Tapi dia jatuh cinta dengan Muggle Tom yang paling tampan di desa mereka. Bagaimana dia bisa menipunya? Meskipun dia tidak bisa menyihir, dia bisa membuat ramuan. Jadi dia menipu Tom untuk minum ramuan cinta. Seketika Tom sangat mencintai ibu Voldemort. Itu sebabnya Voldemort lahir. Jadi Voldemort membenci nama belakangnya. Dia meninggalkan nama Tom Riddle dan menggantinya menjadi Voldemort. Tidak, kamu tidak dengar apa yang aku bicarakan. Maksudku, apakah Susiu memberi obat pada Ouyang? Aku pikir kamu sedang diracuni sekarang. Lihat, aku bilang kamu tidak percaya. Biar aku jelaskan. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, tapi tidak bisa disebut tahayul. Pekerken, kamu bilang cinta. Kamu pakai sains untuk menjelaskan cinta. Bagaimana menjelaskannya? Bisakah kau jelaskan dengan jelas? Maksudku, cinta adalah tahayul terbesar dan paling menakjubkan di dunia ini. Kau tahu bahwa ayahku sudah tidak punya banyak waktu. Karena aku seorang anak laki-laki. Aku tidak bisa menentangnya saat ini. Hanya maaf. Apa kau sebelumnya memberitahuku untuk membuatku percaya padamu? Kau bilang tidak peduli seberapa sulit jalan di depan. Kau akan terus berjalan. Kau membuatku bekerja bersamamu. Alasannya sederhana. Aku bersama Susiu. Ini tidak adil untuk Siu. Jika kau terus menjadi sekretariku. Aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan darimu. Hanya ada satu alasan mengapa aku putus denganmu. Aku bersama Siu. Mengerti? Maya. Maya. Apa yang kukatakan? Kenapa kau menangis? Kau. Apa kau mengerti apa yang kukatakan? Kau bicara begitu banyak dan membuatku percaya pada satu hal. APA? Ouyang menyembunyikan sesuatu dariku. Jadi menurutmu, pesta pertunangan kita di mana yang tepat? Kau tidak perlu khawatir. Sebelum bertunangan, aku harus datang ke keluargamu untuk melamar. Serahkan padaku. Kau sangat baik. Maka aku akan dengan patuh menunggumu untuk menikahiku dengan awan 7 warna. Kau mau kemana? Aku mencari Ouyang. Duduklah. Apa dia menjawab teleponmu? Kau datang untuknya. Jangan pikirkan. Aku mengembalikannya ke daftar hitam. Tidak perlu. Aku tidak keberatan. Bagaimana jika dia manis dengan Susiu? Kenapa harus mencarinya? Kenapa membuat dirimu begitu malu? Kita berdua akan mabuk hari ini.
Bikarakan besak. Ayo minum. Kudengar kedamaian biasanya datang setelah perang. Kenapa aku melihat ayahku terus memukul ibuku? Hanya karena dia mabuk. Dia terus memukul ibuku. Aku benar-benar tidak tahan. Jangan pikir aku Pengecut. saat kecil, aku hanya merasakan kehangatan ibuku. Kenapa ayahku begitu kejam? Jika aku benar-benar punya sayap, 2 sayap, aku akan pergi kapan saja. Rak. Aku harus membawa ibuku pergi. Wei, kamu menyanyi dengan baik. Aku pertama kali mendengarmu menyanyi. 100 lagi. Cepat, nyanyikan. Akhirnya, aku belajar bagaimana mencintai. Sayangnya, kamu sudah pergi. Menggilang di kerumunan. Akhirnya, aku mengerti dengan air mata bahwa Beberapa orang tidak akan kembali jika kita melewatkannya. Bersulang. kamu tidak naik dan duduk. Tidak.
Aku ingat setiap detik bersamamu. Oh Wuyang, Kamu pilih. jangan berantakan, lepaskan aku. Jika kamu tidak memilih, aku akan melepaskan. Tamon U. Panggil aku saja jika ada sesuatu. Kamu datang ke sini menungguku. Untuk apa? Terima kasih. Sama-sama. Kamu tahu tentang Ouyang dan Xiaoya? Ya, aku tahu. Ouyang tidak ingin Xiaoya melewati rasa sakit yang dia alami sekarang. Dia lebih memilih membiarkan Xiaoya membencinya. Dia lebih memilih membiarkan Xiaoya hanya mengalami sebuah kisah cinta yang biasa. Aku tidak berencana untuk mengakui putriku lagi. Sebagai ayah kandungnya, aku ingin meminta sesuatu padamu. Tamon U, silakan katakan. Lidong. Paman melihatmu tumbuh besar. Aku tahu karaktermu, pengetahuanmu, dan kemampuanmu. Aku tidak tahu apa pendapatmu tentang Xiaoya. Aku tidak tahu apakah ini takdir. Ayah angkat Xiaoya memiliki warung makan yang sudah berbisnis lebih dari 10 tahun. Kebetulan tepat di seberang toko lama kami. Jadi ketika Xiaoya masuk SMP, aku sudah mengenalnya. Dia ceria, sangat berbakti, dan berintegritas. Dia tidak membenci dunia karena mengalami penderitaan sejak kecil. Sebaliknya, dia lebih hangat, ceria dan baik daripada orang biasa. Sejujurnya, aku sangat mencintai Xiaoya. Sekali. Hanya saja, Chen Zhe selalu ada di sisinya. Kemudian, Ou yang muncul. Jadi aku tidak punya kesempatan untuk mengungkapkannya. Aku berniat menyimpan perasaan ini selamanya di hati, dan tidak mengatakannya sebagai rahasia. Kalau begitu tolong jaga Xiaoya untukku. Jika Xiaoya
bisa menjadi menantu keluarga Li di masa depan. Aku akan tenang. Aku juga berharap Xiaoya bisa menjadi menantu keluarga kami. Tapi bagaimanapun juga, ini hanya hayalanku saja. Bagaimanapun juga, paman U. Di saat yang paling sulit ini, dengan cara ini, aku akan menemani Xiaoya sampai akhir. Apakah dia akan memilih untuk menikah denganku di masa depan? Itu pilihannya. Apapun keputusannya, aku akan menghargainya. Terima kasih banyak, Paman. Kamu tidak perlu berterima kasih. Ini semua hal yang ingin aku lakukan. Aku sangat bahagia. Tapi Paman, apakah kamu benar-benar tidak berencana untuk mengakui Meya? Asalkan tidak menyakitinya, aku bisa melakukan apapun. Aku mengerti. Paman masih punya satu permintaan lagi untukmu. Paman, kamu bisa mengatakannya. Ou Yang tampaknya tidak baik-baik saja. Dia mungkin mengalami banyak ketidakpahaman akhir-akhir ini. Aku tahu. Kalian berdua adalah sahabat terbaik. Paman sangat berharap kamu tidak menyerah padanya. Tidak akan terjadi. Kami adalah saudara. Seumur hidup, aku tidak akan pernah meninggalkannya. Paman, jangan khawatir. Oak. Wei Wei. Wei Wei. Kita di mana sekarang? Di rumah aku. Bagaimana kita pulang tadi malam? Aku tidak tahu. Kamu minum terlalu banyak. Ini yang dibuat kakakku. Sangat berguna saat kamu mabuk. Apa kamu bahkan tahu kalau kamu mabuk tadi malam? Kupikir kalian berdua tidak ingat. Lalu lihat diri kalian sendiri. Apakah kalian pikir bisa minum banyak? Apakah kalian pikir kalian adalah peminum besar di Tiongkok? Baik, setelah minum semalam, rasanya seperti kamu punya seluruh dunia. Li Weiwei, aku benar-benar mengagumimu. Kamu tahu tidak, kamu membuat toko tua Li malu kemarin? Simpan saja. Dua gadis cantik muda duduk di depan restoranmu untuk membantumu mencari pelanggan. Orang lain pasti senang dengan itu. Malu? Kenapa malu? Meya memang cantik.
Setelah kamu selesai minum, bentuknya benar-benar menakuti banyak adik-adik. Aku beritahu kamu, aku tahu kamu akan berkelit. Aku orang yang bermoral tinggi. Kalau tidak, aku akan merekam video untuk kalian berdua. Tapi aku tidak bermain curang. Aku hanya melakukan gerakan kecil. Aku mengambil foto. Kamu bisa lihat penampilanmu kemarin. Buktinya sangat kuat, sehingga kamu tidak bisa berkelit. Jangan sembunyi. Jangan sembunyi. Kenapa sembunyi? Kalian berdua fotogenik. Wajahmu tidak gemuk, sempurna. Setelah minum, kulit menjadi kemerahan. Sangat cantik. Simpan saja. Li Weiwei, aku beritahu kamu. Aku akan menyimpan foto ini untukmu. Di masa depan, jika kamu berani tidak patuh dan mabuk, aku akan mengirim foto ini ke lingkaran pertemanan. Kamu ingat? Terima kasih. Maya, kamu lihat pengasuh Siaki? Aku sudah bertemu Siaki. Belum sempat berterima kasih, Paman Xiaoli. Biaya Xiaoqi, serta biaya operasi dan rawat inap ayahku. Aku pasti akan segera mengembalikannya. Meia, kenapa kamu begitu baik pada kami? Kamu bahkan tidak punya pekerjaan sekarang. Dari mana dapat banyak uang? Ambil saja semua barang. Yang baik untuk ayahmu. Uang bukan masalah. Terima kasih, Wei Wei. Kenapa kamu begitu baik padaku? Kamu masih harus mengembalikannya. Aku benar-benar tidak punya cara kali ini. Itu sebabnya aku memberimu banyak masalah. Aku akan segera mencari pekerjaan. Pasti akan bertemu secepat mungkin. Oak. Oak. Aku ingat untukmu. Ketika kamu sudah mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan uang, ceritakan lebih banyak tentang pengembaliannya. Tapi aku ingin memberitahumu bahwa aku benar-benar tidak terburu-buru. Jadi kamu tidak perlu memberi tekanan pada dirimu sendiri, oke? Perawat Xiaoqi melaporkan padaku tadi. Paman Lin sekarang relatif stabil. Kamu bisa tenang. Hari ini, aku tidak akan bekerja. Jangan pikirkan hal-hal yang kamu khawatirkan. Aku berencana mengambil hari yang berharga ini dan menemani dua nona muda. Hebat. Kita mau ngapain? Lakukan yang kita ingin lakukan. Minum sekarang. Mari bersenang-senang. Bagaimana dengan itu? Kamu lihat. Ayo pergi. Aku akan menghormatimu. Ada kursi. Ada kursi. Ayo pergi. Istirahatlah. Aku lelah. Istirahatlah. Istirahatlah. Kalian berdua duduklah. Aku akan ambil air. Oak. Kamu lila? Tidak sama sekali.
Kakak, itu tergantung padamu. Apakah Meiya bisa menjadi kakak iparku? Kakak, itu tergantung padamu. Kalau Meiya bisa jadi kakak iparku. Sang Gemamelukan. Maaf. Wei Wei punya banyak pikiran. Aku tidak bisa mengimbanginya. Kamu senang? Ya, sangat senang. Paman Xiaoli, kalau bukan karena kali ini, kamu dan Wei Wei selalu membantuku tepat waktu. Atau jika kalian berdua ada di sampingku untuk mendukungku dan menyemangatiku, aku benar-benar tidak tahu bagaimana bertahan. Aku rela melakukannya. Karena itu kamu. Aku bermaksud untuk menguburnya di hatiku selamanya. Tapi sekarang, kalau aku tidak memberitahumu apa yang ada di hatiku, maka aku bukanlah pria sejati. Aku mencintaimu, Lin Meiya. Aku ingin merawatmu dengan sisa hidupku dan membuatmu bahagia. Aku tahu kamu tidak bisa melupakan Ou yang sekarang. Aku juga tahu bahwa Ou yang tidak tergantikan dan tidak bisa disalin. Dia akan selalu memiliki tempat di hatimu. Tapi tidak apa-apa, aku rela menunggu sampai suatu hari kamu menguncinya. Mungkin kamu bisa menerimaku. Biarkan aku tinggal di hatimu. Paman Xiaoli. Terima kasih telah mencintaiku. Terima kasih telah menungguku. Tapi, Jangan buru-buru menjawabku. Dan jangan merasa tertekan. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa masih banyak orang di dunia ini yang rela mencintaimu dan menunggumu. Aku harap kamu bisa bersemangat lagi. Masih berharap untuk hidup. Aku masih Paman Xiaoli Mu. Kamu tetaplah Lin Meiya yang dulu. Ja? Ketua, Anda mencari saya? Silakan duduk. Belakangan ini, kamu ikut Ouyang. Bawa dia jalan-jalan. Bukannya kamu sering berantem? Kamu adu jodos dengannya. Oak. Biarkan dia sedikit saat dipukul. Ketua, tenang saja. Saya punya takaran. Pergi sekarang. Oak. Kelihatan bagus? Bagus. Pertama kali melihatnya, saya langsung memikirkanmu. Itu benar. Kamu terlihat sangat cantik setelah memakainya. Siu, kamu datang dan membawakan hadiah yang sangat berharga. Ini seharusnya aku yang menyiapkan untukmu. Tante, jangan terlalu formal. Kita akan menjadi keluarga. Menghormatimu adalah kewajibanku. Pasangan yang serasi itu indah. Aku sangat menyukaimu. Eyo. Apakah Ouyang datang padamu? Jah, aku merasa aneh.
Jadi aku ingin bertanya padamu. Apakah ada sesuatu yang terjadi antara Ouyang dan Paman Ou? Dia dulunya punya hubungan baik dengan Meiya. Tiba-tiba mereka putus. Dan dia buru-buru datang menanyakan aku, apakah aku bisa bersamanya? Apa yang bisa terjadi di antara mereka? Tidak ada yang terjadi. Ouyang adalah anakku. Dia masih punya selera. Dia pasti sudah mengerti bahwa aku pusing kalau memikirkan Lin Meiya. Mereka dari dunia yang berbeda. Mereka tidak bisa bertahan lama. See you. Tetaplah bersama yang kita. Aku akan mendesak Paman Ou untuk melamarmu perlahan. Ayo. Tante, kamu baik-baik saja? Oak. Apa yang baru saja kita katakan? Kamu bilang padaku untuk membiarkanku bersama Ouyang, dan kamu akan mendesak Paman Ou untuk melamarmu dengan santai. Jangan khawatir, aku akan melakukannya dengan santai. Ayo. Oke, cukup. Jika kita terus memukul, meskipun tubuhmu bisa menahannya, tubuh orang lain tidak bisa. Telepon Lin Meiya. Angkat. Jia saudarimu. Kamu harus melakukan sesuatu sekarang untuk membantunya. Halo. Kamu di mana? Aku ingin bertemu denganmu. Ada apa? Ya. Aku ada sesuatu untuk dikembalikan padamu. Aku akan pergi setelah mengembalikannya padamu. Aku tidak akan mengganggumu. Aku di klub.
Siu, kamu ada waktu untuk mengunjungiku sekarang? Aku kirimkan lokasinya. Bangun. Pukulan keras. Pukulan keras. Pukulan keras. Pukulan keras. 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 Ayo. Pukulannya. Pukulannya. Ya. 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 Ayo. Lanjutkan. Diserang. Benar. Di bawah. Benar. Pukulan keras. Bawah. Nah. Yang. Naik. Pukulan keras. Pukulan keras. Pukulan keras. Pukul. Yang. Datang. Ada yang ingin dikatakan? Aku ingin bicara berdua saja denganmu. Siu bukan orang luar. Kamu bisa mengatakannya. Aku akan ambil air dulu. Ayo, pelan-pelan. Apa yang terjadi? Kamu sendiri yang memasang cincin ini padaku. Artinya, kita berdua akan bersama selamanya dan saling mencintai. Tapi kamu mengingkari janji. Ini tidak berarti apa-apa bagiku sekarang. Jadi aku ingin menahanmu sebentar. Tolong lepaskan. Mulai sekarang. Aku tidak akan mengganggumu lagi.
boleh? Oh ya, di luar hujan deras. Aku khawatir Meya tidak bisa dapat taksi. Aku akan mengantarmu pulang. Apa yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa membunuhnya. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Maya.
Oh Yan, Sudah terlambat, tidak ada taksi tersedia sekarang. kamu mau dia mati kehujanan? Aku tidak peduli apa yang terjadi antara kalian berdua. Dia dulu adalah sahabat terbaikku. Oh Yan, Meiya. Buka. Masuk ke mobil. suster, bagaimana keadaannya? Infeksi paru-paru. Kamu datang tepat waktu, dia akan baik-baik saja. Akan menjadi serius jika demamnya tidak turun. Obat anti radang biasa tidak efektif untuknya Sekarang, jadi kami memberinya obat khusus. Akan segera membaik. Terima kasih. Beritahu saya ketika botol ini habis. Masih ada 4. Baik. Oh Yang, apapun yang terjadi antara Lin Meiya dan kamu, dia sedang sakit sekarang. Kita harus tinggal untuk merawatnya. Jangan khawatir, aku tidak akan keberatan. Aku akan pergi membelikanmu makanan. Tunggu di sini. Presiden. Lin Meiya pingsan di tengah hujan. Dia sekarang di rumah sakit, didiagnosis infeksi paru-paru. Apakah parah? Dia sudah diberi obat yang akan menurunkan demamnya segera. Kirimi aku lokasinya. Aku sedang dalam perjalanan. Aku minta maaf. Aku sangat minta maaf. Aku orang terakhir yang ingin menyakitimu. Atau membuatmu sedih. Tapi aku tidak tahu bagaimana harus menghadapimu. Aku takut menatap matamu. Berbicara denganmu. Atau bahkan mendengarkan hatiku sendiri. Dibenci olehmu lebih baik bagiku daripada memberitahumu kebenaran.
Tapi, sekarang, aku tidak tahu apakah aku melakukan ini salah. Tolong katakan padaku. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan menjagamu seperti seorang kakak. Ilong. Presiden. Apa kau yang ada di sini? Ya. Su Xiu baru saja pergi, membelikan makan malam untuknya. Tunggu aku di mobil. Oak. Ayah, Bagaimana keadaannya? dia baik-baik saja. Mungkin kamu ingin tinggal bersamanya sebentar. Aku perlu ke kamar mandi. Xiaoya. Ayah ada di sini. Jangan takut. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku yang seharusnya bertanya. Pacar anakmu sakit. Apa yang kamu lakukan di sini? Tenang. Pasien butuh istirahat. Jangan berisik ya. Bisa kita keluar? Sebar? Itu adalah beriku alasan yang cukup untuk mengatakannya di sini. Akan lebih baik jika si kecil ini bisa bangun dan bergabung dengan kita. Bisa tidak kamu berhenti bicara omong kosong? Omong kosong? Cara kamu baru saja menggunakan tangan kecilnya yang lembut. Itu cukup terampil. Dengar, mari kita keluar. Bisakah kita bahas ini di luar? Aku masih akan buta terhadap fakta. Jika aku tidak menerima foto ini. Kita di rumah sakit. Bisakah kamu pelan-pelan? Ayo kita keluar. Hendriken, lepaskan aku. Apa yang tidak tahu malu? Hah? Apa yang kamu lakukan? Aku mengatakannya di sini. Lepaskan aku. Termasuk aku. Aku mengatakannya di depannya. Apa yang tidak tahu malu? Tinggalkan aku. Apa? Apa yang tidak tahu malu? Iya, sakit. Aku mengatakannya di sini. Lepaskan aku. Pelan-pelan. Apa yang kamu sembunyikan? Apa masalahmu? Jangan lakukan ini. Sakit, pelan. Lepaskan aku. Apa? Apa yang kamu lakukan? Kemari, masuk. Masuk. Lepaskan aku. Jiyon, kemari. Biar aku jelaskan padamu. Dime cow. Kau benar-benar menjijikkan. Aku bertanya-tanya. Setelah terbuai olehnya. Selama ini, aku pikir dia akhirnya sadar. Ternyata, itu adalah ayahnya sendiri, orang yang memberinya kehidupan, membesarkannya. Yang menggoda pelacur itu pergi. Oh Changlin, kau harusnya malu pada dirimu sendiri. Usiamu cukup untuk menjadi ayahnya. Jiyon, kau tahu apa yang kau katakan? Kau masih tidak mau mengaku? Baik, aku akan membuat gadis kecil itu mengaku sendiri. Dia melakukan tindakan abnormal untuk naik, dan apa yang telah dilakukan bukan masalah besar, hanya menggoda ayah pacarnya. Jiyon. Kau dengarkan aku. Gadis di ponselmu. Bukan Lin Meya. Itu saudara kembarnya, Durwonan. Nama asli Lin Meya adalah Durwoya. Mereka adalah anak-anakku. Miliku dan Duc Xiaoyu.
Xiayue hamil 1 bulan. Saat dia meninggalkanku, yang juga tidak dia ketahui, Xiaoya lahir dengan penyakit jantung dan biaya pengobatannya di luar kemampuannya. Jadi dia mengirimnya ke panti asuhan. Membawa Ruonan, meninggalkan kota, tidak pernah kembali. Kemudian, Xiaoya diadopsi oleh Lin Siguo. Diganti namanya menjadi Lin Meiya. Aku tahu kau pikir aku berbohong. Tapi aku sudah melakukan tes DNA dengan Ruonan. Mereka memang anak-anakku. Xiyan, aku tidak bermaksud membohongimu. Aku hanya tidak bisa menemukan kesempatan yang tepat untuk mengatakannya. Sekarang Ouyang sudah tahu kebenarannya. Dan dia memilih untuk menanggungnya sendiri. Kita sudah melalui ini. Sebaiknya ini tidak diketahui Lin Meiya, agar dia tidak terguncang.